pada saat sadar, teman-teman sadar tuh pengen dibegal, apa yang teman-teman lakuin di dalam mobil? Wah, itu perasaan udah tegang, udah semua pegang ini, bawa ini, pegang tracking full, ayo semua apa yang bisa dipegang sebagai senjata kita senjata gitu. Mobil kita nih. Ini kondisinya bro. Aduh, parah banget ini. Ini kalau kita tidak ada yang nolong mati kayak ini guys. Udah parah banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Sama Way Adventure. Sekarang posisi gue lagi di Surabaya. Tempatnya desa apa? Tempat Kerembangan ya, daerah Kerembangan, Surabaya Utara. Jadi kebetulan saya sama teman-teman sekarang mau nyebrang lewat Tanjung Barat menuju ke Lembar, Lombok untuk melakukan perjalanan ngulang. Ini ngulang artinya waktu itu ada ekspedisi 30 summit yang mungkin gue tutup itu, gue balik back to basic dengan jadwal atau schedule apapun itu semuanya sesuai dengan perencanaan yang pernah gue bikin di tahun 2016, yaitu ekspedisi 30 gunung 37 meteran. Jadi insya Allah Rinjani menjadi gunung pertama dan insya Allah kita membacakan juz pertama untuk di Gunung Rinjani. Nah, malam ini gue berlayar sama teman-teman ke Lembar, tapi sambil nunggu kapal nanti sandar estimasi jam 2 pagi. Ngobrol nih sama Mas Amin. Jadi Mas Amin itu sebetulnya dulu pernah cerita ke gue tentang Gunung Selamat ya, kisah hidup lah. Ya, kisah hidup Mas Amin. Terus ada connectingnya tentang cerita Gunung Selamat. Gunung Merapi. Gunung Merapi ya, Mas Amin ya. Mas Amin, sebelumnya terima kasih sudah mau gabung ke Sama Way. Artinya Jalan bareng. Jalan bareng artinya bisa insya Allah ini kan nggak kita rencanain ya Mas ya. Iya. Berangkat di ekspedisi ini awalnya kan Mas Amin minta jadwalnya dong biar bisa berangkat, pengen ikut karena ternyata kita udah jalan, tapi tengah jalan kita ada sedikit kendala, akhirnya kita break, kita tutup dan kita balik ke ulang. Artinya bahasa summit itu udah kita tidak pakai lagi yang universal. Sekarang Sama Way coba jalan dengan versi mandirinya dan balik ke 30 gunung 37. Bagus lah itu. Ya insya Allah lah. Pokoknya niatannya hanya itu aja, tidak peduli apapun lah pokoknya itu. Nothing tulus, ya Allah alam kita coba jalan. Mas Amin, saya kan dengar sekilas, maksudnya Oktober kemarin Mas Amin kan ke Kerinci. Dengar cerita perjalanan ke Kerinci itu lumayan menarik buat disampaikan ke teman-teman atau teman-teman yang lain itu tahu. Karena menurut saya banyak banget warning atau peringatan-peringatan yang perlu teman-teman ketahui pada saat kita mau melakukan trip perjalanan ke Kerinci dengan menggunakan jalur darat. Ya. Iya. Mas Amin monggo deh cerita ada. Iya. Ya memang itu kita awalnya saya iseng ya. Setelah kena awal pandemi itu kan kangen saking kita beberapa tahun, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun itu tidak kemana-mana, di rumah. Terus awal itu sebelum ke Kerinci itu saya ke Ciremai dulu. Ciremai itu di bulan April, kemudian lanjut ke Lawu Lebaran ketiga kemarin.
habis itu kena COVID. Habis itu COVID, wah itu semakin kangen tuh, waduh pengen refreshing lah, refreshing. Akhirnya ke mana ya, ke Burang-Rang dulu, terus nah ketemu di situ, pengen sekali-kali luar Jawa, kangen gitu kan. Akhirnya cari-cari di Instagram, wah ada temen tuh ke Kerinci, akhirnya ikut, iseng aja, bang saya ikut ya, gabung ya, tanggal berapa, tanggal kalau nggak awalnya tanggal 7 Oktober berangkat, 7 Oktober sampai 15, tapi karena sesuatu hal itu mundur sehari, tanggal 8 hari Jumat, tanggal 8 Oktober. Nah kemudian teman-teman itu kan dari Bandung ya, itu dari Bandung itu 4 orang, kemudian dari Bekasi itu 2 orang. Saya ngajak teman saya yang kadang-kadang ikut relawan, ikut apa gitu, saya ajak. Kemudian 1 orang Depok dan 3 orang dari Palembang, jadi total 11 orang. Nah itu berangkatlah kita. Dari awal itu memang ini ya, saya sudah nunggu, jadi awal keberangkatan itu molor. Jadi molor itu tidak setengah jam, 1 jam. Tapi parah, janjinya jam 4 itu datang itu jam setengah 10 malam, coba bayangin. Oke. Itu dah, ini firasat apa, saya bilang gitu kan. Nah mudah-mudahan pertanda baik aja lah, sabar saya menunggu. Karena mungkin ya teman-teman ada kemacetan, ya. Kendala. Kita sabar nunggu di apa ya, di MM itu loh. Oh, Metropolitan Mall Bekasi Barat ya. Nunggu di situ. Oke. Akhirnya setelah maghrib nggak lewat, kemudian ya udah setengah 10 itu datang berangkat. Kemudian kita nyamperin 1 peserta lagi di Cawang di UGI. Di UGI itu juga sama, janjinya jam 5 di UGI, tapi nungguin sampai jam setengah 11 lagi. Setengah 11 malam baru nyampe. Nah terus akhirnya kita lanjut ke, itu nggak ada kendala ya, ada alhamdulillah sih, kita saling ketemu, kenalan lah, nggak ada kendala. Terus kita nyebrang lewat Bakoheni itu nyaris nggak ada kendala. Dan subuh itu kita sandar di mana, Bakoheni sandar, kemudian perjalanan ke Palembang, jemput orang, perjalanan 3 orang ya. Kita perjalanan ke Palembang saat itu jam setengah 1 siang Ke Palembang. Nah saya Palembang setengah 1 siang. Nah kemudian pikir saya, dari kan kalau di map itu perjalanan Bekasi ke Kerinci itu kan hanya 32 jam. Ternyata dari Palembangnya itu 16 jam sendiri. Jadi map itu juga nggak begitu akurat. Nah terus akhirnya dari Palembang itu kan kita lewat jalur selatan yang ambil ke arah Lubulinggo, di mana Lubulinggo itu kan kita ada jalur Sekayu tuh. Akhirnya kita maghrib itu pas mau masuk jalur Sekayu itu kita istirahat dulu untuk maghrib, makan gitu. Memang di situ di sini bukan sekedar cerita, bukan sekedar diganggu oleh makhluk halus atau itu, tapi makhluk nyata. Dan itu kalau makhluk nyata itu mungkin bisa mengancam nyawa kita gitu. Kita ya enggak, pas maghrib itu ya kebetulan kita masuk ke rest area yang ada rumah makannya lah gitu. Nah itu saya lagi-lagi sandal saya itu kehilangan satu sandal hilang lah. Aduh ini apa lagi ya Allah gitu. Oh bismillah lah. Nah kita berangkat karena memang jalur Sekayu udah diwanti-wanti. Kalau jalur Sekayu itu jangan kemalaman atau kalau kemalaman rombongan. Nah gitu kan. Nah akhirnya kita jalan tuh mengikut rombongan truk seperti itu. Nah pas pertengahan antara Sekayu Lubulinggo itu kan jalannya berkelok-kelok, terus gelap walaupun datar ya nggak naik, tapi lewat kebun-kebun. Nah sekitar jam 11 malam kalau nggak salah itu teman-teman udah pada tidur kan, itu kita ketinggalan karena mobil kita kejar-kejaran sama mobil yang rombongan lain ketinggalan gitu. Nah salah satu dari anggota kita itu, wah kita potong jalan aja, karena di belakang tadi kita jalur kanan bisa itu motong langsung ke Lubulinggo gitu tuh. Itu bisa menghemat sekitar 3 jam katanya gitu. Tapi dalam hati saya, ini jalurnya aspal, yang ke kanan tadi saya nggak lihat jalan gitu. Tapi karena saya peserta kan, udah diam. Tapi mantau map, teman-teman dari tidur saya mantau map gitu, mantau map. Akhirnya memutuskan tuh begitu itu muter balik untuk ngambil jalur yang ke arah ke kanan, yang arah Lubulinggo itu kan. Yang dibilang mungkin itu jalur. Jalur itu jalur potong. Nah udah gitu balik mau lewat jalan itu di portal nggak bisa, bukan di sini kali jalannya gitu kan. Oh mungkin di sebelumnya lagi, akhirnya muter lagi pas langsung belok kiri gitu, set gitu. Begitu belok kiri 50, yakin ini sebelah
bukan ini bang jalannya mending lewat jalan lurus aja, saya bilang gitu. Enggak kok, ini bisa gitu. Nah begitu jalan mobil kan jalan rusak tuh 50, di depan itu ada motor ngidupin lampu kayak kode mungkin 2 kali, waduh Masih dim berarti ya? masih dim gitu lah. Kodarulahnya drivernya itu paham, wah kita salah jalan, lebih baik ini muter balik gitu kan. Akhirnya muter balik, mobil itu kan karena jalannya itu jalan makadam, jadi muter balik mobil nggak mulus. Jadi kan atret naik atret lah, itu motor itu udah jalan gitu Udah kan, mendekat lah ya? udah mendekat, dia duluin kita gitu, dia dekat. Ini kan aspal ya, kita belok kiri ke sini, mobil kita di sini muter, dia jalan ke sini, di belakang ada satu gitu. Jadi satu depan satu belakang. Nungguin di sini itu sambil telepon dia. Nah parahnya kita itu begitu keluar di jalan itu malah tanya, bang jalan ke Lubulinggo mana gitu. Oh, oke. Makanya gitu. Berarti ketahuan banget bukan orang situ Iya, ya? malah tanya gitu. Itu jalan Lubulinggo, tapi nggak bisa lewat, dia bilang gitu kan. Itu loadingnya banyak nggak? Loadingnya banyak, sambil telepon dia, loadingnya banyak nggak? Loadingnya banyak nggak? Wah ini sudah firasat, waduh ditanya kayak gitu bahaya tuh bang, ayo kita lari aja gitu kan. Akhirnya lari kita balik arah lagi, balik arah ke arah sekalinya lagi. Karena tadi Jalur utama lah ya? jalur utama, sambil nunggu mobil, nah itu dikejar tuh mobil motor, trek gitu kan. Wah bahaya nih, ayo ngumpet. Nah kayak ada di situ ada kayak rumah makan yang ada halamannya, itu ada truk gitu kan, tempat bekas truk gitu, kita langsung belok gitu. Nah setelah belok gitu, udah kita disamperin tuh motor, waduh mati kita ada. Bawa kelihatan gua beceng gitu kan. Oh, kita nih? Iya, terus kita bangun semua, bangun, pegang ini siap-siap kita dikejar ini. Udah ada di kendaraan, udah inilah, udah kacau lah. Itu udah saya berpikir, waduh kalau habis sampai di sini ya udah nih. Karena sebelum itu teman saya itu cerita bahwa kemarin yang ada dari pendaki dari Lampung kalau nggak salah, itu 2 orang itu hanya disisain celana dalam doang, dirampok habis itu. Celana dalam doang udah. Nah itu udah gimana caranya ya. Nah begitu kita berhenti itu udah ada rombongan truk 4 gitu kan. Truk itu, ada truk, ikut belakang, langsung ngejar ke arah Lubulinggonya. Nah motornya itu ternyata dari depan tuh ada tuh, ada 3 nyariin kita, nyariin mobil kita gitu. Ada membuntutin 1, ada dari balik 1, dari sebelah depan itu juga 3 gitu, belakang 1 gitu. Nah begitu ada kesempatan kita nyalip ke tengah mobil, kita langsung nyalip ke tengah mobil tuh. Tengah-tengah truk berarti ya? Tengah-tengah truk itu, gitu. Nah itu alhamdulillah lepas dari situ pun. Begitu lepas dari situ, pas mau ke Lubulinggonya, sudah mau dekat, itu sempat ragu lagi menuju jalannya itu, mau balik lagi kan, terus balik dia malah ke belok kiri. Harusnya kita kan Lubulinggo itu harus belok kanan, kalau jalannya terus. Ini nyari belok kiri, lah ini salah, kalau ke belok kiri itu dia akan ke jalur arah Palembang yang ke ini dari jalur selatan gitu. Sempat debat lah, mau enggak bener enggak ini coba lihat, sampai akhirnya bangunin temen ini, lihat map ini kita salah nggak? Oh iya kita salah. Akhirnya balik lagi tuh, ada tuh setengah jam baliknya itu. Udah akhirnya sampai Lubulinggo itu salah jalan lagi, masya Allah. 3 kali salah jalannya, masuk map, terrain map gitu kan, jalannya putus, jembatannya dibetulin. Oke. Wah malam itu udah tengah malam itu udah kondisi apa ya, udah tertekan karena mau dibekal itu tadi, udah kalut lah gitu. Ini malam-malam nggak ada, ya tahu sendiri lah Sumatera kalau yang di arah Lubulinggo dari lintas tengah dari Palembang ke Lubulinggo itu kan masih benar-benar masih sepi banyak begini hutan. Iya, udah salah lagi, ya Allah. Akhirnya muter balik lagi, ada setengah jam itu baru ketemu jalan yang benar, ketemulah jalan Lubulinggo. Akhirnya jalan dari Lubulinggo, kita kan dari Lubulinggo menuju ke Bangko, dan nanti dari Bangko baru ke Jambi berarti ya? Nah benar, sampai ke Bangko nggak ada masalah, kita bisa istirahat tuh. Nah, sambil istirahat itu nggak tidur, tapi bicarain perihal pembegalan, mau kena begal itu tadi. Ya itu suasana udah tegang lah. Sampai subuh itu nggak ada yang tidur, kondisi hujan terus itu bang. Subuh itu di Bangko itu hujan terus. Nah dari Bangko ke arah Lubulinggo itu ke arah Kerinci itu kan jalannya juga jauh, hutan juga sempit gitu kan, selalu pas dari kota.
Nah, itu tahunya bener-bener sempit hutan itu ketika pulang kita jalur siang di situ. Oh, kita kemarin lewat kayak gini. Nah, benar. Begitu mau masuk ke Kabupaten Kerinci, kita berhenti ditanya lah mau subuh itu udah habis subuh, udah mau terang. Tanyalah ke warga, kalau ke arah Kerinci bener sini ya? Bener, tapi nggak bisa lewat kayaknya bang. Emang kenapa Pak? Biasanya kalau hujan kayak gini longsor gitu kan. Waduh, ini saya udah pikiran, wah ini mungkin perjuangan terakhir kita nih, kalau kita mau ngikut ya bisa naik, kalau enggak ya kita balik kanan aja. Udah bener, begitu kena longsoran pertama, jeder, mobil berhenti. Dari atas itu ada itu dokumennya, itu dari atas itu roda itu udah ketimbun itu udah ketimbun sampai depan. Orang plat nomor itu hilang, kita ya sampai nggak sadar. Itu nggak sih terus. Nah, ya kebetulan kita masuk itu di belakang itu ada 7 atau berapa lebih poin gitu. Itu pada macet kan. Nah, ternyata orang-orang sana itu baik-baik. Hingga ketika kita tertimbun, mereka gotong royong tuh keluarin rodanya. Akhirnya udah bisa lewat satu lagi lewat. Semoga lagi kita dorong bareng-bareng gitu. Jadi bareng-bareng sampai ada sekitar 13-an mobil itu. Nah, mobil itu kirain yang saya udah alhamdulillah nih bisa selamat nih, ini lolos dari sini insyaallah sampailah. Itu kata jangan seneng dulu, ini baru 1 titik dari 13 titik. Dari 13 titik longsoran. Iya, benar. Begitu maju 300 meter udah longsor lagi. Bisa nggak nungguin? Nggak bisa kayaknya, benar-benar nggak bisa. Udah nungguin reda hujan. Ada bisa lewat, udah akhirnya evakuasi lewat lagi. Yang terus titik ketiga, 4 seperti itu. Jadi bude-bude yang besar, paling besar itu di titik ke-7. Titik ke-7 itu setelah masuk ke Kabupaten Kerinci. Nah, dari Kerinci kan agak jaraknya lumayan tuh, ada sekitar 1 kilo, tapi udah dibilangin itu yang di depan lebih gede itu gitu. Kalau ada yang mobil ketimbun katanya gitu kan, ada motor ketimbun gitu, bilangnya motor kan, kirain motor, ternyata mobil. Yang parahnya yang ketimbun itu dari semalam itu yang Taman Nasional ini Kerinci Sebelat ketimbun itu. Nanti ada lihat tuh videonya itu ketimbun gitu. Nah, itu juga lama di situ sampai sama warga ya diminta inilah kita ya, karena dia kerja bakti kan diminta, emang ada ininya gitu kan, bisa lolos di situ. Ternyata kirain selesai di situ, ternyata masih ada yang gede lagi satu di belakang itu longsorannya. Bener-bener wah itu lama di sampai kabel listrik itu ketimbun kayak gitu itu. Nah, tapi alhamdulillah sih selamat sih, kita bisa lolos di situ. Tapi begitu lolos di situ saya numpang ini, jadi kita kan ber-11, yang ber-5 itu numpang mobil terbuka yang bareng-bareng kita ini, mobil pickup bareng-bareng itu sampai di sungai sebelum masuk Kayaro itu ada saya lupa namanya, di kotanya itu. Sampai di situ numpang. Ternyata temen itu orang Tasik, jadi kebetulan kita teman-temannya banyak yang orang Sunda kan, jadi pada ngomong Sunda gitu, jadi ketolong lah ya. Dan ketemu nanti kalau saya ada waktu saya ikut naik bang gitu. Ketemu juga pas di Kayu Aronya ketemu, tapi karena dia harus kerja nggak jadi ikut naik gitu. Tapi alhamdulillah itu mungkin ini ya, mungkin hikmahnya di situ, sehingga kita rencana estimasi datang sampai di sana itu jam 8 pagi, mau langsung naik sampai di base camp di Bang Alek. Kalau ini di base campnya Bang Alek itu jam setengah 4 kan, setengah 4 sore. Bang Alek sih. Iya, Bang Alek. Mungkin kenal Bang Alek. Bang Alek, dapat saudara. Alhamdulillah dapat saudara di sana. Sampai di sana akhirnya kita nginep semalam, udah, terus besoknya baru naik. Nah, alhamdulillah naiknya lancar, cerah gitu. Cerah. Jadi gitu. Ini sebuah perjuangan yang jadi hikmahnya itu di perjalanan darat itu malah benar-benar harus disiapkan. Menarik, Mas. Pada saat melakukan perjalanan kan banyak banget intrik, artinya banyak banget perdebatan masalah jalur. Bukan jalur pendakian, tapi jalur menuju ke base camp Kerincinya.
memangnya tim dari penyelenggara trip ini dia tidak hafal betul jalan itunya atau seperti apa sih sampai dia bingung? Oh, kalau dia bilang nggak hafal sih, saya yakin hafal, udah hafal jalurnya. Cuman karena tekanan di jalan stresnya apa? Karena saya yakin semua akan stres ketika Mau dipegang? Iya, pasti. Udah itu udah pasti. Saya termasuk hadir Iya, udah pasrah ya Allah. Kalau sampai akhir di sini mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Udah zikir aja udah gitu. Pada saat sadar teman-teman sadar tuh pengen dibegal, apa yang teman-teman lakuin di dalam mobil? Wah itu perasaan udah tegang, udah semua pegang ini, bawa ini, pegang tracking full, ayo semua apa yang bisa dipegang sebagai senjata gitu, kita untuk senjata gitu. Kita 11 orang sih, jadi misalkan kalau dia estimasi 3 mobil itu kan 6 orang, kita 11 orang masih bisa ngelawan lah gitu. Kalau misalkan dibegal, diberhentiin, dilawan, kita lawan, kita pegang itu gitu. Tapi yang jadi masalah mereka bawa senjata. Nah itu Api. senjata api itu dia, bawa penceng itu yang jadi. Tapi kalaupun misalkan nauzubillah bener-bener itu ya kita tetap kita lawan apapun itu. Daripada kita nyerah kalah mati konyol, mati baik gitu. Okay. Ya bener harus hati-hati kalau lewat sana ya emang. Iya kesana lewat jalur darat ya. Iya dan kekompakan tim yang sudah itu. Betul. Saya 2006 nih nyetir ke sana. Pas sampai Lampung itu ya tol ke Palembang belum ada. Sana tuh bilang, "Bang, kalau udah agak malam, lampu depannya yang kanan copot aja." Oh, pakai tanda mungkin kali. Jadi itu nggak tahu ya saat ini masih berlaku atau tidak. Cuman mungkin teman-teman yang di tahun 2006 sering lewat lintas Sumatera mungkin sama. Jadi saya di Lampung, saya copot tuh udah mulai sore, saya copot lampu depan. Jadi begitu mau masuk jalur Lubuk Linggau itu lampu depan cuman yang kiri yang nyala. Jadi bawa penanda orang lokal. Oh gitu mungkin ya. Jadi mungkin perlu dicari tahu informasi kira-kira kalau lewat sana selain jam ya maksudnya selain jam diusahakan lewat sana siang gitu kan. Terus kalau kesorean kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai penanda bahwa kita orang lokal. Biasanya sih teman-teman dari supir-supir truk segala macam mereka punya informasi itu. Biasanya orang yang kalau ke sana makanya agak bingung sih sampai sana masukin malam. Biasanya dari Jakartanya tuh justru agak sore, jadi pas sampai sananya pagi, masuk Palembangnya pagi. Karena kita telat berangkatnya itu tadi sampai harusnya jam 2 itu udah dari Bandung, terus jam 4 sampai Bekasi, sampai Bekasi aja ada setengah 10 malam. Jadi sampai di Lampungnya pagi, ke Palembang siang, Palembang ke Lubuk Sekayu kan harus ke Betung dulu, Betung baru kiri itu butuh 12 jam juga itu. Jadi ini sebetulnya pesan penting banget nih buat kita yang pendaki yang pengen ngecer naik bis gitu kan, ataupun teman-teman dari travel organizer dari travel organizer yang mereka mau ngambil low cost untuk trip ke Kerinci menggunakan jalan darat, ya diperhatikan artinya pada saat membawa peserta tanggung jawab nyawa orang kan pasti banyak. Jadi jangan sampai low cost itu dipertahankan tapi nyawa orang jadi juga ikut dipertaruhkan di situ. Agak repot juga gitu. Iya, jadi kita deg-degan dan benar-benar kena mentalnya ya pas di perjalanan itu. Ya nggak ada untungnya, maksudnya gitu nggak bisa, bukannya untung Kerincinya bagus enggak, tapi tetap aja maksudnya di kondisi di jalan kayak gitu benar-benar bikin orang down, bikin orang trauma mungkin bisa jadi kayak gitu maksudnya. Jadi walaupun itu oknum ya, tapi orang akan beranggapan wah Palembang banyak gini kan, kasihan Palembangnya. Padahal saya beberapa kali ke sana, sangat ramah itu teman Palembang. Yes, ya memang kan oknum, cuman karena ketedoran kita jadinya membuat nama. Iya, kita kayak memberi kesempatan artinya gitu ya. Memberi kesempatan sehingga motornya racking lagi, biasa motor rampok ya. Iya. Bentar enggak maksudnya. Saya juga pakai racking dulu kan. Cuman kalau emang saya naik motor racking kita motor rampok gitu. Emang cenderungnya gagal kan, sangar motor itu kan, jadi mungkin banyak dipakai gitu. Ya teman-teman, jadi cerita tadi bukan masalah horor bukan apa, cuman ini mungkin sebuah pesan buat teman-teman yang melakukan perjalanan darat kemanapun maksudnya nggak cuman ke Kerinci, nggak cuman ke daerah timur mungkin.
kita harus tahu banget medan yang mau kita lewatin seperti apa, kebiasaannya seperti apa, terus human apa secara sosiologi kehidupan di sana seperti apa sih gitu kan, etikanya seperti apa yang kayak gitu-gitu sih yang perlu tahu. Sore kalau udah mau menjelang malam bagaimana sih lewat sana aman atau tidak? Saya rasa itu sangat penting nih buat kita sebagai traveler yang mungkin juga biasa low cost kita ngejar-ngejar. Saya juga sering kayak gitu soalnya. Makanya saya lebih seneng untuk traveler kalau misalnya sendiri traveling itu pilihnya pagi. Kalau sudah mau masuk asar saya masih belum tahu kira-kira berapa jam lagi nyampe, saya lebih pilih stay. Besok pagi baru dilanjut lagi. Iya betul. Lebih safe lah ya. Lebih safe lah. Ya teman-teman, buat penyelenggara trip manapun, buat sama gue juga. Jadi ini teguran atau peringatan yang habis sampaikan ini berlaku buat saya juga. Artinya saya juga kan sering bawa teman juga, sering bawa tamu segala macam. Ya pelajaran juga buat saya gitu. Jangan sampai kejadian kayak gini berulang. Artinya memberikan kesempatan buat para penjahat itu untuk melancarkan aksinya. Ya teman-teman, mudah-mudahan yang mau berangkat ke Kerinci jalan darat bisa nonton ini dan lebih hati-hati karena mental itu langsung langsung ya wes semuanya dukung terus channel sama Adventure dan mohon dukungannya untuk kegiatan atau yang tim kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan buat kita semua sehingga bisa pelan-pelan tapi insya Allah pasti berjalan. Insya Allah lah. Ya. Kesempatan gabung lagi, jalan lagi lah. Amin. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.